Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 23. Pada hari ini kami akan membawakan narasi seputar apa itu interprofessional education dan pentingnya dalam kehidupan profesi. Perkenalan anggota yaitu saya sendiri Matthew, lalu ada Panji, ada Pundak, ada Rai Soekarwidi, lalu ada Christiana Yulian, ada Eva Citra, ada Natalia Gopia, ada Agung Mas, lalu ada Galuh, ada Arif Purwantini, ada Aliana Freya, ada Richard Christian, lalu ada Sinta Alex, lalu ada Rosabel, ada Ayu Mertasari. Kesehatan merupakan tenaga profesional dalam keterampilan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berfokus pada kesehatan pasien. Untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, perlu adanya kolaborasi interprofesi, yaitu kolaborasi dari tenaga kesehatan dengan rekan kerja profesi kesehatan lainnya atau dengan pasien dan keluarga pasien. Selain itu, komunikasi memegang peranan yang penting untuk menghasilkan suatu pelayanan kesehatan yang berkualitas. Interprofessional Education atau IPE merupakan konsep pembelajaran yang terintegrasi untuk meningkatkan suatu kemampuan berkolaborasi. Melalui IPE dapat memberikan kesempatan kepada para mahasiswa dengan latar belakang program studi yang berbeda untuk saling bekerja sama secara aktif memecahkan suatu permasalahan. IPE merupakan suatu praktek kolaborasi dua atau lebih profesi di bidang kesehatan yang mempelajari profesi serta peran masing-masing dari profesi kesehatan itu. IPE memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi dan kualitas pelayanan kesehatan. Adapun implementasi dari IPE bertujuan untuk menanamkan konsep dari IPS, yakni pada diri mahasiswa agar nantinya mahasiswa saat terjun ke dunia lapangan telah siap dan mengutamakan keselamatan pasien serta ikut dalam meningkatkan kualitas dari pelayanan kesehatan bersama dengan profesi kesehatan lainnya. Sekarang saya akan memaparkan mengenai konsep IPE. Interprofessional Education atau IPE merupakan suatu metode dalam melakukan pembelajaran antar profesi kesehatan yang berbeda, dan dalam hal ini dilakukan oleh dua orang atau lebih tenaga kesehatan secara bersama-sama dengan tujuan utama untuk belajar mengenai suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kolaborasi dan rasa saling memahami peran antar satu sama lain. Interprofessional Education disebut juga sebagai suatu proses di mana sekelompok mahasiswa atau profesi kesehatan yang berasal dari latar belakang yang berbeda melakukan pembelajaran bersama dalam suatu kasus pada periode tertentu dengan tujuan utama untuk berkolaborasi dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dengan adanya interaksi antar profesi kesehatan tersebut akan terbentuk suatu kerjasama guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal. Interprofessional Education atau IPE telah diteliti di beberapa negara. Salah satu penelitian kualitatif yang dilakukan di Jerman menunjukkan bahwa dengan adanya IPE ini dapat meningkatkan komunikasi antara dokter dengan pasien. Komunikasi tersebut menghasilkan pelayanan kesehatan yang lebih baik pula. Dari kajian sistemik tahun 2012, ditemukan bahwa sebagian besar penelitian terhadap IPE menunjukkan adanya kepuasan secara umum dari pelaksanaan IPE, di mana para pelajar lebih memahami peran masing-masing tenaga medis dan timbulnya komunikasi antar profesi yang lebih efisien dan lebih baik. Namun, pada kajian yang sama pula, ditemukan bahwa pelaksanaan IPE masih inkonsisten, sehingga diperlukan adanya standarisasi pembentukan IPE, pelaksanaan IPE, dan implementasi IPE, baik dalam pembelajaran maupun praktik klinis lapangan. Jadi dengan adanya Interprofessional Education atau IPE ini diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu meningkatkan kerjasama antar tenaga kesehatan yang berbeda. Lalu yang kedua, mampu memberikan pelayanan yang komprehensif, serta mampu memperbaiki kondisi kesehatan pasien nantinya. Lalu mampu meningkatkan kualitas komunikasi yang efektif dan efisien, sehingga meminimalisir adanya perbedaan persepsi antar tenaga medis. IPE mampu meningkatkan hubungan komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan, sehingga proses penyembuhan dapat berjalan dengan baik. Komunikasi yang diharapkan adalah berpusat pada pasien dan bersifat tidak memaksa. Objektifnya ditunjukkan dengan adanya informed consent. Lalu IPE membuat kami mampu berkolaborasi dengan baik. Kami dapat menyusun perencanaan dan membagi tugas dengan baik, sehingga nantinya kami mampu memberikan dukungan satu sama yang lain, dan kami tidak terlihat seperti profesi yang berbeda.
tujuan kami hanya satu, untuk kesembuhan pasien. Jadi, seperti yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa IPE merupakan ilmu lintas bidang kesehatan yang dilakukan oleh minimal 2 individu sehingga dicapai suatu konsensus antara 2 atau lebih disiplin ilmu kesehatan. Dan untuk keterampilan dalam IPE sendiri, salah satunya berupa komunikasi yang tentunya memainkan peran penting untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. IPE sendiri sudah diteliti di berbagai negara. Salah satunya Jerman yang berhasil menunjukkan bahwa IPE berhasil meningkatkan komunikasi yang baik antara dokter dan juga pasien. Oleh karena itu, IPE diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antar profesi kesehatan yang berbeda, memberikan pelayanan yang komprehensif, meningkatkan kualitas komunikasi yang efektif serta efisien, meningkatkan hubungan komunikasi antara pasien dan juga tenaga medis, serta meningkatkan kolaborasi antara tenaga kesehatan. Demikianlah pemaparan dari kami, kelompok 23 Interprofessional Education 1. Dengan adanya pemaparan tentang apa itu IPE berdasarkan kajian dari sudut pandang mahasiswa, diharapkan segenap tujuan dan juga manfaat dari IPE dapat tercapai, khususnya guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan wawasan masyarakat di Indonesia.